Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang bilangan kuantum. Oleh karena itu, saksikan ya. Ya, yang selanjutnya adalah bilangan kuantum. Untuk menentukan bilangan kuantum didasarkan pada 3 asas. Yang pertama, asas Aufbau. Yang kedua, asas larangan Pauli. Yang ketiga adalah asas Hund. Untuk yang pertama ini, asas Aufbau ini sebenarnya sudah dibahas pada video konfigurasi elektron mekanika kuantum, di mana pengisian elektron dimulai dari yang tingkat energinya paling kecil sampai dengan yang tingkat energinya paling besar. Jadi menurut ini ya, panahnya dari 1s ke 2s, kemudian ke 2p, dari 2p arahnya kan ke bawah nih, 3s, ke atas lagi 3p, ke bawah lagi 4s, 3d, 4s, 4p, 5s, kemudian ke atas lagi 4d, 5p, 6s, dan seterusnya. Dimana jumlah maksimal elektron pada subkulit S itu 2, P jumlah maksimalnya 6, D nya 10, F nya 14. Lalu yang kedua asasnya, asas larangan Pauli. Menurut Pauli, dalam satu atom tidak mungkin 2 elektron mempunyai keempat bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum kan ada 4, yaitu N, L, M, dan S. Nah, menurut Pauli itu yang sama berarti hanya 3, satunya itu beda. Kemungkinan yaitu bilangan kuantum yang S, spin. S-nya itu kalau nggak minus setengah atau plus setengah. Lalu yang C, asas Hund. Menurut Hund, pengisian elektron pada orbital yang setingkat adalah satu persatu dengan arah spin yang sama. Contohnya pada N konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 5 karena nomor atomnya 9. Sehingga karena P maka kotak orbitalnya berjumlah 3. Pengisian elektronnya atau spinnya menurut Hund itu sejajar dulu 1, 2, 3. Kan ini 5 ya, jadi harusnya 5, 1, 2, 3. Nah, kalau udah sejajar baru berpasangan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Itu menurut 3 asas bilangan kuantum. Kemudian jenis bilangan kuantum. Jenis bilangan kuantum ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. N ini menunjukkan kulit. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L menunjukkan subkulit, di mana subkulit S maka L-nya nanti 0. Kalau subkulit P, L-nya itu 1, subkulit D, L-nya 2, dan subkulit F, L-nya adalah 3. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital, di mana nilai M-nya dari min L sama dengan plus L. Yang terakhir, bilangan kuantum spin atau S menunjukkan arah elektron. Contohnya yang ini, kalau yang spinnya ke atas berarti S-nya ada, bilangan kuantum spinnya adalah plus 1, tapi kalau yang ke bawah bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Untuk contohnya Ibu jelaskan setelah ini ya. Ibu akan hapus dulu papan tulisnya. Ya, sekarang Ibu akan jelaskan contohnya. Contoh menentukan bilangan kuantum. Yang pertama, ada unsur Ca, nomor atomnya kan 20. Pertama kali sebelum kalian menentukan keempat bilangan kuantum itu harus menuliskan dulu konfigurasi elektronnya yang sebelumnya sudah diajarkan. Ca konfigurasinya jika diurutkan, yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan yang terakhir 4s2. Pokoknya jika dijumlah elektron ini harus sama dengan nomor atom, yaitu 20. Lalu cara menentukan bilangan kuantumnya bagaimana? Kalian lihat konfigurasi elektron yang paling akhir. Yang paling akhir kan 4s2. Maka N itu menunjukkan kulit. Sehingga ini 1, 2, 3, ini 3, 4 itu menunjukkan kulit. Karena yang terakhir itu adalah 4s, maka M-nya adalah 4. Itu. Lalu yang L-nya
L itu kan menunjukkan subkulit. Di sini karena subkulitnya S, di tabelnya kan subkulit S itu L-nya 0. Maka dari itu nanti kalian tulis L-nya sama dengan 0. Kemudian M ini adalah bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbital. Sehingga kalian buat dulu kotak orbitalnya. Kalau S, kotak orbitalnya adalah 1. Ya, Ibu jabarkan dulu. Kalau S itu kotak orbitalnya 1. Kalau P, kotak orbitalnya ada 3. D, kotak orbitalnya ada 5. Kalau F, kotak orbitalnya adalah 7. Ya, 4, 5, 6, 7. Karena di sini 4S2, subkulitnya kan S nih. Otomatis kotaknya hanya 1. Kalau 1 nilainya adalah 0. Setelah itu kalian buat spinnya. Elektronnya kan jumlahnya 2. Jadi 1, karena kotaknya 1 ya berarti di sini aja 1, 2. Spinnya berhenti pada nilai 0. Otomatis M-nya sama dengan 0. Lanjut, S, bilangan kuantum spin. Tadi arah yang terakhir adalah ke bawah kan? Kalau yang ke bawah, bilangan kuantum spinnya itu adalah min setengah. Kalau ke atas, S-nya adalah plus setengah. Itu contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Unsur Cu nomor atomnya 29. Dibuat dulu ya konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 9. Sehingga jumlahnya 29. Karena 3D yang paling akhir, 3D9 paling akhir, maka 3D9 ini digunakan untuk menentukan bilangan kuantum. M-nya dari kulitnya, yaitu 3. Ini bilangan kuantum. Kemudian L ini dilihat dari subkulit. Karena D, tadi S itu 0, berarti P-nya 1, SP, D, otomatis D-nya, L-nya 1. M, kalian buat dulu, karena subkulit D, tadi D itu ada 5. Kalian buat sebanyak 5. Yang tengah nilainya 0, ke kiri itu min 1, ini min 2. Ke kanannya plus 1 plus 2. Setelah kalian buat kotak orbitalnya, kalian buat spinnya sebanyak elektronnya kan 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah penuh baru berpasangan 5, 6, 7, 8, 9. Berhentinya di angka plus 1. Otomatis M-nya adalah plus 1. Yang terakhir S, bilangan kuantum spin. Arahnya adalah ke bawah, sehingga S-nya min setengah. Contoh yang selanjutnya, GE 32. Maka konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, yang terakhir 4P2. 4P digunakan untuk menentukan bilangan kuantum. N, maka N-nya itu 4. Kemudian L-nya, karena P, maka sub L-nya adalah subkulitnya 1. Nah, M-nya dilihat dari P-nya ya. 1, 2, ini 0, min 1, ini plus 1. Jadinya 1, 2, berhenti di 0, maka M-nya 0. Untuk bilangan kuantum spin S, arahnya ini kan ke atas, sehingga bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah. Itu. Sampai di sini dulu materi tentang bilangan kuantum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.